Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, serta masih produktif menjalankan aktivitasnya di Senin 25 September 2023. Dan tentunya jumpa lagi bersama saya Firna Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, dan juga terakhir. Dan kali ini kita akan membahas terkait kabar baik, Yuran Fernandes perkuat PSM Makassar lawan Borneo FC. Sebagai pengantar, Vio akan membacakan sedikit narasi. Founder Bosowa Group sekaligus pemilik PSM Makassar, Aksa Mahmud, memerintahkan manajemen Juku Eja menjemput Yuran Fernandes menuju ke Samarinda. Diketahui, Yuran Fernandes sempat dirumorkan bakal hengkang dari skuad PSM Makassar sebab absen dalam 2 laga terakhir. Tak hanya itu, rumor semakin menguat di media sosial sebab adanya informasi jika Yuran Fernandes hanya sehari ada di Makassar, lantas kembali berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin pada Minggu 24 September 2023. PSM Makassar menantang tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri pada Senin 25 September 2023 malam nanti. Laga kedua tim diprediksi akan berlangsung sengit. Baik PSM Makassar maupun Borneo FC menargetkan 3 poin. Borneo FC lebih diunggulkan karena dalam tren positif serta bermain di hadapan pendukung sendiri. Akan tetapi tuan rumah tidak boleh menganggap remeh tim tamu. PSM Makassar dapat membuat kejutan di saat-saat sulit. Apalagi Yuran Fernandes sudah gabung bersama tim sehingga menambah opsi pemain belakang Bernardo Tavares. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya kami sudah terhubung dan akan dilaporkan secara langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur oleh rekan ASKB. Selamat sore. Selamat sore rekan. Saat ini di Samarinda lagi mendung-mendung ini, Mbak Pio. Kelihatannya seperti akan turun hujan. Ya. Tadi siang juga ketika kami keluar memantau kondisi kota sempat rintik-rintik. Tapi itu bukan berarti Samarinda tidak kena dampak La Nina. Karena menurut sopir Grab yang mengantar kami, sudah lama juga tidak turun hujan di Samarinda ini. Tapi kelihatannya pada sore hari ini langit begitu mendung dan agak-agak gelap-gelap sedikit seperti akan turun hujan. Mbak Pio. Ya, berarti seperti akan turun hujan tidak berarti akan hujan kok rekan kami. Mudah-mudahan seperti itu. Kita sih mungkin warga kota Samarinda ini berharap turun hujan, tapi kalau kita di PSM Makassar ya berharap mudah-mudahan hujannya turun sebelum pertandingan dan berhenti saat pertandingan dan turun lagi setelah pertandingan. Karena kalau pertandingan disertai dengan hujan itu
akan tidak membuat pemain tampil maksimal Benar. di lapangan, Pak Pio. Dan juga menjadi kurang kondusif lah nuansa atau juga kondisi di lapangan pastinya rekan KB. Tapi mungkin kalau pertanyaan dari Tribuners yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana kabar dari tim PSM Makassar dan juga rekan-rekan yang ikut terlibat di Samarinda hari ini. Ya, jadi saya sampaikan ke Tribuners bahwa tim yang ada sekarang di Samarinda ini, di Samarinda Kalimantan Timur ini adalah tim yang baru saja tiba dari Vietnam. Jadi rata-rata baik pemain maupun ofisial serta tim pelatih yang ada di Samarinda saat ini, mereka sudah meninggalkan Makassar sejak hari Selasa lalu. Jadi sudah hampir sepekan mereka melakukan perjalanan untuk mengantar tim bertanding di beberapa tempat. Mereka tiba di Jakarta pada hari Minggu kemarin, kemudian langsung melakukan penerbangan ke Samarinda, ke Balikpapan, dan kemudian naik bus atau naik mobil dari Balikpapan ke Samarinda ini sekitar 2 jam. Dan kita lihat di layar bahwa ini adalah suasana official training pemain PSM di Stadion Segiri, Samarinda. Itu kita tampak sekali bahwa Yoram Fernandes sudah ada di antara mereka, dan memang kemarin saya sempat satu pesawat dengan Yoram Fernandes bersama beberapa manajemen PSM, ada seperti manajer PSM Muhammad Nur Fajrin, ada Pak Danang Pramono, dan ada Pak Rafiuddin Razak. Itu yang seperti yang Pio tadi katakan, mereka diminta untuk bersama-sama Yurang dari Makassar ke Balikpapan, kemudian sama-sama ke Samarinda. Dan begitu tiba di Samarinda, Yurang itu tiba di Makassar pada hari Sabtu setelah dia bersama keluarganya melakukan penerbangan sekitar 19 jam dari Tanjung Verde, Portugal, ke Jakarta, kemudian ke Makassar. Jadi Yurang ini juga baru saja melakukan perjalanan begitu panjang dan tentu saja melelahkan. Tiba hari Sabtu di Makassar, kemudian hari Minggu pagi berangkat dari Makassar ke Balikpapan. Ya, ke Balikpapan. Dan pesawat yang sedianya akan ditumpangi Yurang bersama beberapa manajemen PSM dari Makassar ke Balikpapan itu sempat delay sekitar 3 jam. Jadi tadinya mereka jadwal pemberangkatannya pada sekitar pukul 6.20 pagi, itu berangkatnya nanti pada sekitar pukul 11, sehingga mereka seharusnya tiba di Balikpapan atau Samarinda lebih pagi, malah tiba sudah siang hari. Itu karena pesawat delay itu. Tapi meskipun demikian, Yoram Fernandes sudah kelihatan segar pada saat official training di Stadion Segiri pada minggu malam atau tadi malam. Dan menurut para kitman atau official, tidak ada masalah dengan kondisi Yoram, malah Yoram merasa lebih fit setelah pulang dari kampungnya, dan berat badannya malah turun katanya karena di kampungnya dia sudah juga melakukan pola makanan yang begitu ketat, berolahraga dengan teratur, sehingga dia bisa menjaga kebugaran tubuhnya, bahkan dia merasa sekarang lebih fit tiba di Makassar dan sekarang di Samarinda ini. Dan Stadion Segiri ini, seperti pengakuan beberapa pemain yang melakukan official training tadi malam, memang terkesan kurang terawat, apalagi rumputnya tidak terlalu mereka rawat seperti biasanya, karena ini adalah pertandingan terakhir Borneo di Segiri ini, karena stadion ini segera akan direnovasi total. Jadi setelah pertandingan melawan PSM di Segiri ini, Borneo FC akan pindah kandang di stadion lain di kota Samarinda ini. Karena di kota Samarinda ini ada 3 stadion yang bisa digunakan untuk pertandingan resmi, baik liga domestik maupun pertandingan internasional FIFA. Ada 3 stadion di Samarinda ini, sehingga manajemen Borneo FC itu punya 3 opsi
lapangan pertandingan. Berbeda sekali dengan kondisi kita di Makassar, di mana tidak ada banyak sekali lapangan yang bisa kita gunakan selain harus bertanding di Parepare. Dan menurut pengakuan pemain, seperti mungkin kita bisa lihat juga di layar sekarang ini, bahwa kondisi lapangan yang kurang bagus, rumputnya tidak terlalu rapi seperti biasanya, karena memang stadion ini tidak lagi dirawat seperti biasanya karena akan direnovasi total. Mudah-mudahan kondisi itu tidak mempengaruhi penampilan kedua tim yang beberapa jam kemudian akan bertanding di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 ini. Dan itu kita lihat di layar, Fernandes sampai sangat bahagia, tertawa, tersenyum-senyum bersama rekan-rekannya. Beberapa kali dia kelihatan bercanda dengan Adilson, dengan Everton, dengan Kenzo Nambu, dan Donald Bisa, dan rekan-rekannya yang lain. Demikian Pio, bisa saya laporkan sesuai dengan kondisi official training tadi malam, yang diikuti hampir semua pemain yang dibawa ke Samarinda oleh tim pelatih, dikepalai oleh Hernando Tapares. Kita masih ada pertanyaan, apakah mungkin masih memungkinkan untuk ditanyakan dengan rekan kami? Ya, terkait tentunya ada laporan bahwa setelah kepulangan dari Vietnam, kita perlu mengetahui bagaimana kondisi fisik maupun juga mental dari para pemain pasca bertandang ke Vietnam. Boleh dilaporkan langsung rekan kami seperti apa? Ya, memang bukan cuma pemain yang kelelahan, beberapa ofisial juga saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan. Saat ini ada salah satu ofisial andalan PSM, kitman andalan PSM, Pak Abdus Samad Rusli, bahkan masih terbaring di kamarnya karena mengalami gangguan kesehatan. Dia demam setelah melakukan perjalanan yang begitu jauh, dari Vietnam, kemudian dari Makassar ke Kuala Lumpur ke Ho Chi Minh City ke Haiphong, kemudian besoknya langsung bertanding, setelah bertanding besoknya langsung kembali lagi dari Haiphong ke Ho Chi Minh City, ada dari Haiphong ke Hanoi, kemudian dari Ho Chi Minh atau dari Hanoi ke Kuala Lumpur, dan dari Kuala Lumpur kembali ke Jakarta, kemudian dari Jakarta terbang lagi ke Balikpapan dan melakukan perjalanan darat sekitar 2 jam naik bus, atau dari bandara Balikpapan ke Samarinda. Sehingga sedikit banyak kondisi itu membuat fisik para ofisial dan pemain sedikit mengalami gangguan stamina mereka. Tapi mereka ini kan tim yang sudah terbiasa, baik pemain maupun ofisial sudah terbiasa dengan hal-hal situasi seperti ini, sehingga mereka punya saja cara tersendiri untuk membugarkan kembali fisiknya yang begitu lelah, termasuk para pemain. Dan kalau kita lihat, mereka didampingi oleh 2 tim dokter, ada 2 dokter yang mendampingi mereka setiap saat, ada dokter dan mereka ini ada juga ahli gizi yang mendampingi mereka. Jadi lewat makanan, lewat asupan nutrisi dan gizi, lewat olahraga-olahraga atau gerakan-gerakan tertentu, itu bisa dengan cepat mengembalikan kebugaran dan stamina mereka. Sebenarnya begitu rekan Pio. Dengan adanya tadi ada perbaikan gizi dan sebagainya, atau juga asupan gizi yang pas, istirahat yang cukup, tentunya dukungan atau motivasi terbesar juga berasal dari supporter. Bagaimana dengan kabar supporter yang ada di Samarinda? Ya, seperti yang sering disampaikan oleh pelatih PSM Makassar, Hernando Tapares, bahwa supporter itu memberikan sugesti yang luar biasa sebagai sumber semangat bagi para pemain. Dan itu sudah mereka rasakan, bahwa bahkan beberapa supporter sudah menjemput mereka sejak tiba di Jakarta. Mereka tiba di Jakarta itu sudah disambut oleh belasan supporter PSM dari The Maxman. Dan kemarin siang, kemarin pagi juga, begitu mereka tiba di hotel Swiss Bell Hotel Samarinda, itu sudah disambut oleh belasan supporter The Maxman yang berdiri dengan pakaian merah
merah menyambut mereka di hotel. Dan datang tempat mereka nginap itu selalu didatangi oleh orang-orang Bugis Makassar, orang-orang Sulawesi yang ada di Samarinda. Kadang mereka hanya datang untuk sekedar selfie dengan pemain-pemain kesayangan mereka atau sekedar salaman, dan itu mereka hampir mengalaminya itu berkali-kali dalam beberapa 2 hari ini di Swiss Bell Hotel. Dan kemarin ketika tim PSM Makassar tiba di Swiss Hotel ini, kita langsung merasakan suasana Sulawesi Selatan yang begitu kental. Karena bersamaan dengan penggunaan hotel ini untuk resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan, dan ternyata yang melakukan pernikahan itu mereka memakai baju adat Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi kita kemarin mengira bahwa tim PSM Makassar ini ternyata adalah para penjemput tamu dan para inang pengantin yang sedang melakukan resepsi pernikahan di hotel ini kemarin itu, rekan Tio. Dukungan supporter ini merupakan sugesti yang paling paling besar begitu ya, sumbangsinya bagi para pemain. Tentu ada juga arahan yang pastinya disampaikan oleh Pak Aksa Mahmud dalam Betul hal ini. sekali, rekan Tio. Iya, seperti Jadi apa Pak, arahan ya, yang disampaikan? jadi Pak Aksa Mahmud, founder Bosowa, bukan hanya meminta manajemen untuk mendampingi Yoram Fernandes dari Makassar ke Samarinda, tapi beliau bahkan menyusul ke Samarinda dan beliau tiba di hotel tempat tim PSM menginap pada sekitar pukul setengah 12 tadi siang. Dan begitu tiba, Pak Aksa langsung memanggil beberapa pemain yang bisa meluangkan waktu atau tidak sedang mengganggu, yang tidak mengganggu waktu istirahat mereka. Pak Aksa berbicara secara khusus dengan Erwin Gutawa dan sempat bercanda dengan Reza. Pak Aksa bertanya, kenapa kok bisa kasih gol gawamu sendiri, Erwin? Erwin jawab, aduh itu Pak, salah, saya tidak sangka Pak, ada tiba-tiba bola datang ke kaki saya dan saya tidak bergerak, kaki saya tetap gol, tapi bola itu terpental dan masuk ke gawangnya Reza. Itu juga Reza mengaku, saya tidak sempat lagi Pak, meskipun saya lompat, tapi saya tidak bisa jangkau lagi bola itu karena saya tidak menyangka bahwa bola itu akan kena kakinya Erwin, dan bola itu melesat masuk ke gawang. Ya begitu caranya Pak Aksa memberikan motivasi ke para pemain, terutama Erwin. Memang Erwin Gutawa ini salah satu pemain yang boleh dikatakan idolanya Pak Aksa Mahmud. Dia senang sekali melihat aksi-aksinya Erwin Gutawa di lapangan. Karena menurut Pak Aksa, Erwin itu pemain tipikal asli Makassar. Makassar banget ini Erwin Gutawa ini, atau PSM Makassar banget. Karena tidak pernah berhenti bergerak dan kelihatan sangat tangguh sekali atau sangat garang sekali menjaga pertahanan PSM Makassar. Apalagi kalau sampai Erwin melakukan tackling dan dia harus berguling-guling untuk menghalau bola yang mengarah ke gawang yang dijaga oleh Reza Arya Pratama. Dan tadi cukup lama, sekitar setengah jam, Bapak Aksa Mahmud berbincang-bincang santai dengan Reza dan Erwin Kutawa, dan bahkan juga beliau memanggil khusus Rashid Bakri yang kemarin juga sempat melakukan blunder di Vietnam yang menyebabkan pelanggaran yang dibuat oleh Rashid Bakri itu berbuah penalti yang menciptakan gol kedua atau gol ketiga bagi PSM, untuk PSM Makassar dari Haipom FC. Dan setelah berbincang sejenak di lobi hotel dengan beberapa pemain, itu Pak Aksa menjamu langsung tim pelatih, para pemain ofisial di kafe di hotel ini. Jadi ada Pak Aksa ingin menjamu mereka dengan kepiting bakar atau kepiting asap khas Samarinda, yang menurut Pak Aksa hanya ada di Samarinda menu ini. Dan Pak Aksa ingin sekali agar semua pemain PSM, tim pelatih juga bisa mencicipi dan merasakan nikmatnya kepiting asap ala Samarinda ini. Dan tadi seperti kita lihat tadi di layar, Pak Aksa Mahmud itu menyapa, menepuk pundak satu persatu para pemain. Dan di situ Pak Aksa mengatakan kepada mereka, mau makan kepiting biar kalian kuat, biar kuat berlari nanti di lapangan.
satu persatu pemain disapa, seperti itu layaknya seorang orang tua memberikan semangat kepada anak-anaknya. Dan tadi juga di meja makan Pak Aksa bercanda dengan Tapares, dengan Renato, dan dengan Yose, dan beberapa informasi disampaikan Bernardo ke Pak Aksa, termasuk ada banyak beberapa kosakata dari bahasa Portugis yang ternyata menjadi bahasa Bugis. Rekan Pio, seperti mungkin rekan Pio juga dan Tribuners baru tahu bahwa ternyata kadera itu, kadera kalau yang dalam bahasa Bugisnya kadera, yang bahasa Indonesianya adalah kursi, itu di Portugis juga bahasa Portugisnya tempat duduk yang kita sebut kursi itu juga mereka sebutnya kadera. Jadi kadera sama bahasa Portugis dan bahasa Bugis yang disampaikan tadi oleh Taparis ke Paksa dan dibenarkan oleh Renato. Ternyata mentega, keju, itu semua juga adalah kosakata Portugis yang sudah disaduk dalam bahasa Bugis dan bahasa Indonesia. Dan menurut Tapares bahwa itu menunjukkan bahwa adanya hubungan antara orang Bugis Makassar dan orang Portugis sejak ratusan tahun yang lalu. Dan secara kebetulan bahwa tim pelatih asing PSM Makassar saat ini, Bernardo Tapares, kemudian Renato dan Jose, ketiga-tiganya adalah orang Portugis. Bahkan Yoram Fernandes juga berasal dari Portugal. Dan satu lagi pemain rekrutan anyar PSM untuk AFC, itu Joao Pedro, yang berkewarganegaraan Timur Leste, juga sebenarnya adalah berkebangsaan atau berketurunan Portugis. Ini kan rekan Pio yang saya sampaikan dari Samarinda ini. Ya, terima kasih rekan Kambi. Jadi memang sangat disambut hangat oleh Pak Aksa Mahmud bagi para pemain dan juga pastinya manajemen PSM yang ada di Samarinda saat ini. Dan juga mungkin kedekatan emosional yang perlu terus dibangun agar mungkin para pemain juga semakin termotivasi pastinya. Untuk itu kami pastinya mendoakan agar PSM Makassar membawa kemenangan. Nah, itu tadi yang selalu diulang-ulang Pak Aksa kepada mereka bahwa Pak Aksa bilang, saya ini datang dari Makassar mau melihat kalian menang. Benar. Dan saya mau kalian mencetak sejarah baru di Liga 2023-2024 ini sebagai tim yang pertama mengalahkan Borneo di kandangnya. Amin. Dan itu bukan hal yang mustahil rekan Pio, karena pada tahun 2018 yang lalu atau sekitar 5 tahun yang lalu itu PSM mengalahkan Borneo FC di Stadion Segiri, dan itu yang diminta oleh Paksa tadi untuk diulang lagi dan diberikan semangat dan motivasi kepada Yoram Fernandes sama Muhammad Arfan, Rashid Bakri, Zaki Ashraf, Erwin Gutawa, dan rekan-rekannya Dilson Silva, Everton Nascimento, Kenzo Nambu, berikan semangat bahwa kalian harus menang dan Bapak ingin melihat kalian menang, dan kalau kalian menang sebentar malah kita makan-makan lagi. Sekian rekan Pio. Baik. Semoga harapan dari Pak Aksa Mahmud juga bisa menjadi harapan kita semua dan PSM Makassar bisa membawa pulang kemenangan dan juga mencetak sejarah yang pernah tercetak di tahun 2018 kemudian akan tercetak lagi di tahun 2023 ini. Tentunya terima kasih rekan Kambi atas informasinya yang sangat lengkap bagi Tribuner semua ketahui, di mana bukan hanya cicet-cicet biasa aja yang terjalin, tapi juga ada edukasi baru yang bisa didapati oleh Tribuners. Terima kasih rekan kami, selamat kembali beraktivitas. Oke, selamat sore. Tentunya Tribuners, kami juga akan menampilkan footage informasi dari PSM Makassar jelang laga hari ini. Selamat menyaksikan.
Senin şansına göre bak çok da diyor. Tiga. Di luar aja. Mereka ambil uang bonus. ATM ku dipakai. Apa yang rekam ini? Dan rekam. Tidak boleh muncul. Kelas. Iya. Bagus. Ya, selanjutnya kami akan tampilkan video kumpulan berita-berita jelang Borneo FC versus PSM Makassar. Berikut liputannya, selamat menyaksikan. Kabar bagus datang dari skuad PSM Makassar. Bek andalan Yuran Fernandes tampak bersama manajemen Juku Eja. Ini menjadi sinyal bek jangkung itu akan memperkuat PSM Makassar. PSM Makassar menantang tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri Senin 25 September 2023 besok. Laga kedua tim akan berlangsung sengit. Baik PSM Makassar maupun Borneo FC menargetkan 3 poin. Borneo FC lebih diunggulkan karena dalam tren positif serta bermain di hadapan pendukung sendiri. Akan tetapi tuan rumah tidak boleh menganggap remeh tim tamu. PSM Makassar dapat membuat kejutan di saat-saat sulit. Apalagi Yuran Fernandes sudah gabung bersama tim sehingga menambah opsi pemain belakang Bernardo Tavares. Yuran Fernandes memang sempat absen 2 laga bersama Laskar Pinisi. Akan tetapi hal itu hanya terkendala masalah penerbangan saja. Artinya isu kepindahan dan masalah internal tidak ada sangkut pautnya dengan pemain satu ini. Yuran Fernandes yang sudah tampak berada di Bandara Balikpapan bersama manajemen PSM Makassar. Yuran pun berpotensi dimainkan pada laga melawan Pesut Etam.
Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengakui jika Borneo FC salah satu calon kuat kandidat juara Liga 1 2023-2024. Pernyataan ini pun terkesan membuat juru taktik PSM seakan ciut kala berhadapan dengan Borneo FC nantinya. Walau demikian, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mempersiapkan kejutan kala berhadapan Borneo FC di Stadion Segiri Senin 25 September 2023 hari ini. PSM melakukan perjalanan panjang sebelum laga ini. Berbeda dengan tuan rumah yang mempunyai waktu dan persiapan lebih matang, Tavares tidak ingin menjadikan itu alasan. Dia sudah mempersiapkan timnya untuk antisipasi permainan kolektif tuan rumah. Bahkan pelatih asal Portugal itu sudah menyiapkan permainan berbeda untuk laga hari ini. Hal ini bagian dari keseriusan Laskar Pinisi untuk bangkit dari kekalahan di ASC. Sejalan dengan itu, M. Arfan CS juga akan memberikan yang terbaik guna memperbaiki posisi di klasemen sementara. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengakui jika Borneo FC salah satu calon kuat kandidat juara Liga 1 2023-2024. Pernyataan ini pun terkesan membuat juru taktik PSM seakan ciut kala berhadapan dengan Borneo FC nantinya. Walau demikian, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mempersiapkan kejutan kala berhadapan Borneo FC di Stadion Segiri Senin 25 September 2023 hari ini. PSM melakukan perjalanan panjang sebelum laga ini. Berbeda dengan tuan rumah yang mempunyai waktu dan persiapan lebih matang, Tavares tidak ingin menjadikan itu alasan. Dia sudah mempersiapkan timnya untuk antisipasi permainan kolektif tuan rumah. Bahkan pelatih asal Portugal itu sudah menyiapkan permainan berbeda untuk laga hari ini. Hal ini bagian dari keseriusan Laskar Pinisi untuk bangkit dari kekalahan di ASC. Sejalan dengan itu, M. Arfan CS juga akan memberikan yang terbaik guna memperbaiki posisi di klasemen sementara. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Firna Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di
live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar. Dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air telah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin. Dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC. Sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017.
Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, bukan pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PR dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat
mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Fatur Rahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini seram PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Nengtun, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker, juga pemain timnas ini, label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengaku bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haipong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter
maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan masih bisa menjadi starter di pertandingan kali ini. Nah, Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar. Artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya, karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Ya, jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya, seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato, penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh
lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillipali, ada Terence Puhiri, ada Winteyo, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap karena dia sebagai free roll. Itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga ia mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah yang kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun
sebagai pendukung kedua kesebelasan, pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50, PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar. Dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang, harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan
tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke 8 atau ke 7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukueja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, bukan pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh
Peter Huistad. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Nengtun, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker, juga pemain timnas ini, label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil. Ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah
Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini. Tanjung bermain sebagai bek tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya, dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Asraf, M. Arfan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Asraf. Sagi Asraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya, karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya ya Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Anelson Silva karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda.
Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang, Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Kenzo Nambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Kenzo Nambu cukup spesial, pemain yang selalu
tepat dalam pengambilan posisi dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat, tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah yang kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya dan muncul Lakinson Nambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup, dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara.
Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya.
secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Etam ini akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistad. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain Timnas Junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela Timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela Timnas, langganan Timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini seram PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Langton, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain Timnas, ini label Timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel Timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar.
dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tavares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tavares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tavares di setiap pertandingan. Tanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik, sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya. Dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tavares, kami memprediksi Tavares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan masih bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker
lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya, tinggal bagaimana ia bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali. Sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Jance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Ance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball,
dan dia bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup